Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan jenjang SMP dalam KKN Mandiri UNY 2021 bersama saya Anissa Puspitaningrum. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi bab 2 untuk buku kelas 8 Kemendikbud Revisi 2017 mengenai koordinat Kartesius. Dan untuk kali ini, kita akan membahas beberapa soal yang sudah saya dapatkan dari buku Kemendikbud edisi 2017 kelas 8 dalam materi kegiatan 2.1 pada bab koordinat Kartesius. Seperti yang tampak di layar, ada bidang koordinat Kartesius dengan beberapa titik di dalamnya, dan kita diminta untuk menentukan jarak sumbu X dan jarak sumbu Y dari tiap-tiap titik yang ada pada bidang koordinat tersebut. Namun untuk kali ini, saya hanya mengambil 4 titik saja untuk kita dapat pelajari bersama. Kita mulai untuk titik A dengan koordinat 2,6. Nah, kita tahu bahwasannya untuk menghitung jarak ke sumbu X atau jarak ke sumbu Y, kita berangkat dari titik A. Yang di sini, yang berada di sini, kemudian kita menghitungnya ke jarak ke sumbu X terlebih dahulu. Sumbu X berada di bawah sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan begitu, jarak sumbu X-nya di sini adalah 6 satuan. Bisa ditulis di sini 6 satuan. Kemudian kita lanjut untuk menghitung titik A jarak sumbu Y. Titik A di sini, sumbu Y berada di sini. Dan kita akan menuju ke sumbu Y sejauh 1, 2. Oleh karena itu, jarak sumbu Y diperoleh 2 satuan. Nah, bisa dilihat di sini, untuk triknya dapat diperhatikan bahwasannya kita tahu koordinat berupa X, Y. Nah, jika kalian perhatikan tabel ini, di mana titik X merupakan jarak dari sumbu Y, sama-sama bernilai 2. Dan titik Y merupakan jarak sumbu X. Jadi, kalian bisa menuliskan dengan singkatan agar kalian mudah atau selalu mengingatnya dengan koordinat X, kita tuliskan Kx sama dengan yang berarti jarak sumbu Y. Nah, begitu pula untuk koordinat Y, di sini Ky merupakan jarak dari sumbu X. Nah, kalau begitu, kita sudah bisa menentukan jarak sumbu X dan sumbu Y untuk titik C, F, H, atau titik-titik lainnya yang berada di bidang koordinat ini. Coba kita hitung manual untuk titik C yang berada di sini. Kita menghitung jarak sumbu X-nya terlebih dahulu, yang berarti ke bawah sejauh 1, 2, 3. Jarak sumbu X untuk titik C negatif 4,3 adalah 3 satuan. Kemudian kita lanjutkan untuk jarak sumbu Y sejauh 1, 2, 3, 4. Sejauh 4 satuan. Berarti kita tulis di sini 4 satuan. Nah, coba kalian perhatikan dengan menggunakan konsep ini atau pengingat ini, kalian bisa juga mendapatkan hal yang sama. Di sini Kx, koordinat X menjadi JY, jarak sumbu Y. Dan ini koordinat Y, 3 menjadi jarak sumbu X. Bisa kalian perhatikan, seperti yang kalian ketahui, kalau jarak tidak mungkin bernilai negatif. Jadi, walaupun di sini bernilai negatif 4, dia tidak akan mempengaruhi jarak sumbu Y di sini, yang bukan berarti tulisannya adalah negatif 4 satuan. Karena yang kalian tahu, jarak tidak mungkin bernilai negatif, sehingga hanya ditulis 4 satuan saja. Oke, dengan begitu kita tahu nih, untuk jarak sumbu X dari titik F, yang berarti 6 satuan. Kemudian untuk jarak sumbu Y-nya adalah 5 satuan. Untuk titik H, jarak sumbu X-nya adalah 6 satuan. Dan jarak sumbu Y-nya adalah 3 satuan. 3 satuan. Nah, seperti ini kira-kira untuk menentukan jarak dengan
akronim yang kita punya di sini supaya kalian lebih mudah mengingatnya. Kita lanjut. Kita di sini masih membahas tentang jarak, tetapi ada tambahan mengenai bahasan kuadran. Di sini ada tabel yang sudah diberi contoh untuk titik A. Titik A yang berada di sebelah sini, kita warna biru saja ya. Warna biru, kita kasih tebalannya. Titik A yang berada di sini. Ini merupakan titik A. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Karena kita tadi sudah membahas jarak, sekarang kita membahas kuadran terlebih dahulu. Yang kalian tahu bahwasannya untuk kuadran sendiri dibagi menjadi 4. Ini merupakan kuadran 1, ini merupakan kuadran 2, yang ini merupakan kuadran 3, dan yang ini merupakan kuadran 4. Nah, dari gambar ini, kalian bisa dengan mudah menentukan di manakah letak titik B, titik C, dan juga titik D. Coba kita perhatikan. Titik B, yang berarti koordinatnya adalah 3,0. 3,0. Nah, keterangan untuk jarak dari titik B ini adalah berjarak, yang ini Kx-nya 3, Ky-nya 0. Dengan begitu, jarak X-nya adalah tidak ada, atau 0 juga, nggak perlu ditulis, dan jarak sumbu Y-nya adalah 3 satuan. Jadi, titik B berjarak 3 satuan dari sumbu X. Kita tulis di sini. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, untuk kuadran sendiri yang berarti daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan juga sumbu Y. Kalian lihat di sini bahwasannya titik B berada di garis, bukan berada di yang sebelah sini. Jadi titik B tidak berada di kuadran manapun, melainkan dia hanya berada di sumbu X. Bagaimana untuk titik C, negatif 2,3? Bisa kita copy sebentar ini di sini. Nah, bisa kita tuliskan bahwasannya titik C berjarak untuk sumbu Y-nya, dia berjarak 2 satuan. 2 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dari sumbu X. Dia berada di kuadran berapa? Kalian lihat di sini C. C yang ini berarti dia berada di kuadran 2. Kuadran 2. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk titik C. Bagaimana untuk titik D? Titik D berada dengan koordinat 0,4. Yang berarti berjarak 4 satuan dari sumbu X. Lagi-lagi, titik D tidak berada di kuadran manapun, melainkan ia berada di sumbu X. Bisa ya untuk titik-titik lainnya. Hanya tinggal kalian menentukan ini kuadran berapa, kemudian dengan tetap mengingat konsep awal yang kalian punya di sini. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Diminta untuk menggambarkan titik P, Q, R, dan S. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu untuk titik P. Titik P yaitu 2,1. Bagaimana untuk menggambar titik? Menggambar titik, kita mulai dari titik P ini, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1. Kita tulis saja di sini. X, Y. Nah, seperti ini. Kita tahu sumbu X berada di sini, dan ini merupakan 2, bilangan 2. Jadi, kalian bisa mengarahkan, mengikuti garis yang ada di buku peta kalian, untuk garis yang melewati bilangan 2 ini. Agar kalian dapat menentukan di manakah titik P itu berada. Ini merupakan garis yang melalui bilangan 2 yang berada di sumbu X. Dan untuk Y-nya adalah 1, bernilai 1. Ini merupakan sumbu Y dan 1 berada di sini. Tinggal kita ikutin saja ke arah garis dari buku berpeta ini. Nah, ditemukan ini adalah
titik perpotongannya yang berada di sini, yang berarti ini merupakan titik P. Nah, begitu pula halnya untuk mencari Q, R, dan S. Kita hapus dulu ini untuk memudahkan kalian. Seperti ini untuk mencari titik pada bidang koordinat. Kemudian kita lanjut untuk titik Q. Titik Q yang berarti di 4,1. 4 di sini, 1 di sini. 4,1 ini merupakan titik Q. Nah, untuk titik R 4, negatif 1. 4 di sini, negatif 1 di sini. Berarti di sini adalah R. Nah, untuk S 2, negatif 1. 2 di sini, negatif 1 di sini. Ini adalah S. Jika digabungkan, akan saya pertebal supaya kelihatan. Jika digabungkan, PQRS ini akan menjadi sebuah bangun persegi kan? Karena tiap sisinya berjarak 2 satuan. PQ 2 satuan, QR 2 satuan, RS 2 satuan, SP pun juga 2 satuan. Jadi jika titik-titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Persegi. Bisa kalian tulis, jawabannya adalah persegi. Jadi saya menyarankan untuk latihan koordinat kartesius ini menggunakan buku berpeta agar akurasi dari gambar yang didapatkan itu lebih tinggi daripada kalian menggunakan penggaris dan menentukan titiknya secara manual di buku yang bergaris, bukan buku berpeta. Oke, kita lanjut untuk soal yang terakhir. Di sini ada lagi-lagi bidang koordinat kartesius dengan beberapa titik di dalamnya. Kemudian ada soal, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Jarak sama terhadap sumbu X. Kalian untuk menjawab ini bisa mengidentifikasi tiap-tiap titik yang ada pada bidang koordinat ini. Nah, kemudian kalian juga bisa dengan cermat atau dengan teliti langsung menentukan titik mana saja memiliki jarak sama terhadap sumbu X. Misal, kita mulai dari yang paling dasar yang berada di sumbu X yaitu 0 satuan. 0 jarak X, JX 0 satuan. JX di sini ada berjarak 0. Itu dia dimiliki oleh titik siapa aja? Titik E di sini ya. Nah, cuma titik E aja. Berarti untuk jarak 0 satuan adalah titik E. Kemudian untuk jarak 1. 1 bisa ke atas sini atau juga bisa ke bawah. Saya ganti warna. Atau juga bisa ke bawah. Nah, untuk yang ke atas, untuk yang 1 ini, apakah kalian menemukan titik yang berjarak dari sumbu X sebanyak 1 satuan? Tidak ada. Begitu pula untuk yang ke bawah juga tidak ada. Kita lanjutkan untuk yang 2 satuan. 2 satuan. Apakah kalian menemukan di sini? Menemukan ya, ada si F. Berarti untuk 2 satuan ada si F. Bagaimana untuk yang ke bawah? 1 tidak ada, 2 juga tidak ada. Kita lanjut untuk yang 3 satuan. 3 satuan di sini kita akan menemukan A dan juga B. Berarti untuk 3 satuan, titiknya adalah A dan B. A dan B. Bagaimana untuk yang ke bawah? 3 satuan di sini juga masih belum menemukan titik apapun. Kemudian untuk 4 satuan, di sini apakah menemukan? Tidak. Bagaimana untuk yang di bawah? 4 satuan di sini. Oh, ternyata kita menemukan titik D dan juga titik C. Berarti 4, titik D, dan titik C. Nah, selanjutnya 5 di sini tidak ada. Kalau yang ke bawah 5 satuan, yang ke bawah ada, kita menemukan titik H. Berarti 5 sama dengan H. Nah, untuk yang 6, yang atas kita menemukan titik G. 6 satuan, titik G. Nah, untuk yang ke bawah, 6 satuan ke bawah, kita menemukan titik I. Berarti di sini I.
Nah, sehingga untuk pertanyaan sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Kita bisa lihat di sini titik A dan B memiliki jarak sama terhadap sumbu X, yaitu 3 satuan. Kemudian di sini juga ada titik D dan C memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 4 satuan. Dan yang di sini adalah G dan I memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, yaitu 6 satuan. Jadi begitu pula untuk menentukan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Ini sudah kita kerjakan. Ini bisa ditiru untuk langkah pengerjaan dari menentukan titik yang jarak sama terhadap sumbu X. Kita lanjut ke yang terakhir. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Sebelumnya ini saya hapus terlebih dahulu. Ya, di sini kita lihat yang berada di sebelah kanan dan kiri sumbu Y. Sumbu Y kita tahu ada di sini kan? Ini merupakan sumbu Y. Nah, kalian tinggal menentukan, tinggal membagi yang di sebelah kanan ada siapa, yang di sebelah kiri ada siapa. Ini merupakan sebelah kanan, dan yang ini sebelah kiri. Jadi kalian tinggal menentukan kanan, kalian bisa tulis di sini kanan, titik apa aja. Kanan sama dengan titik A, titik E, titik D, dan titik I. Nah, bagaimana untuk titik F? Dia tidak berada di kanan atau di kiri, melainkan dia berada tepat pada sumbu Y. Nah, kalau untuk yang kiri berarti ada titik H, titik C, titik B, dan juga titik G. Mungkin sekian untuk pembahasan soal pada kegiatan 2.1 bab koordinat kartesius mengenai konsep, jarak, dan juga kuadran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalian bisa pelajari lebih lanjut atau berlatih dengan soal-soal lainnya agar kalian dapat dengan mudah menjawab soal-soal yang berada pada buku Kemendikbud edisi 2017 kelas 8 tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.